Kasus Pondok Al Mawanah. Yes, gue pengen ngebahas itu sekarang. Jadi pada beberapa waktu lalu guys, tepatnya pada tanggal 23 April 2025, ada seorang adik bernama almarhum Nero berumur 14 tahun ditemukan tidak di salah satu kamar pondok Al Mawanah. Gue udah ngobrol via telepon langsung sama kakak kandung dari almarhum Nero, yaitu Mas Benari, di mana beliau juga cerita ke gue guys, dan ada beberapa poin yang gue catat juga di sini. Dimana kalau dari yang gue tangkap pada tanggal 23 April kemarin, pada jam pembelajaran sekitar jam 10-11 pagi, Nero itu izin keluar sebentar. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Nero itu ditemukan di kamar oleh dua orang temannya dengan posisi tercek menggunakan tali sabuk bela diri. Dari situ Nero diturunkan oleh temannya hingga akhirnya pihak pondok langsung membawa Nero ke rumah sakit. Walaupun yang sangat disayangkan, nyawa dari almarhum Nero itu tidak dapat diselamatkan. Pastinya hal ini membawa duka yang besar untuk keluarga. Mengetahui yang seharusnya pondok itu menjaga apa yang dititipkan oleh keluarga, tapi malah kejadian seperti ini. Nah, yang harus kalian tahu adalah almarhum Nero itu masuk ke pondok itu belum setahun guys, dari info yang gue dapatkan. Dan mulai janggalnya itu dari sini. Pasti kalian bertanya, bang, itu pasti ada bukti-bukti yang bisa diberikan. Yes, seharusnya ada bukti CCTV. Seharusnya ada bukti CCTV yang dipegang oleh pondok. Mengetahui kalau selain dari keamanan, memantau para santri itu adalah tugas dari pondok sendiri. Bener nggak? Tapi bukti tersebut ternyata tidak ada dan tidak bisa disediakan oleh pihak pondok. Dengan alasan apa? CCTV-nya mati. Di sini sebenarnya yang bikin gua geram waktu pas tadi gua teleponan. Kalian mau tahu nggak alasan matinya apa? Karena pihak pondok mengakui kalau anak-anak santri ini tidak suka dipantau dengan CCTV. Akhirnya ada yang tutup pakai peci, ada yang tutup pakai barang lain, hingga akhirnya kabelnya dicabut pasang sama anak-anak santri ini, dan CCTV-nya rusak atau tidak digunakan lagi. Alasannya ini sebelumnya tuh udah dari lama, anak-anak tuh katanya nggak suka dipantau CCTV. Jadi mereka tuh menutup pakai peci, tisu, kadang mencabut colokan CCTV-nya. Mungkin CCTV-nya sistem cabut gitu ya. Nah, lama-lama sering dicabut pasang dia rusak. Terus akhirnya nggak berfungsi. Sialnya nggak berfungsi sampai adik saya itu dapat musibah itu. Kabarnya kasus ini tengah diselidiki oleh Kapolres dan masih menunggu hasil penyelidikan barang bukti atau mungkin sabuk bahasanya, dan juga baju yang digunakan oleh almarhum Nero. Nah, dari cerita yang barusan, gue yakin kalian tuh banyak yang bertanya, apakah almarhum Nero melakukan sendiri atau ini dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau dari Mas Benari guys menyebutkan setelah kejadian ini, pihak pondok berkata kalau sebelumnya Nero kelihatan memiliki kelakuan yang tidak wajar, seperti mau, ya kalian tahulah, dan diri sendiri. Salah satu contohnya yaitu mengikat atau jari-jarinya tuh sampai biru dan hal-hal yang lain lah. Nah, dari sini pastinya pihak keluarga marah. Jangankan pihak keluarga, gue dengernya aja gue kesel. Kenapa baru dikasih tauin sekarang? Kenapa nggak dari lamanya dikasih tauin supaya kita bisa mencegah hal-hal seperti ini tuh kejadian? Dari situ juga gue langsung bertanya ke Mas Benari, almarhum Nero sebenarnya anaknya seperti apa? Apakah dia memiliki kondisi mental yang gak stabil atau apa? Pastinya semua itu dibantah, karena almarhum Nero adalah anak yang ceria guys, sangat istimewa, bahkan bisa dibilang jenius. Dia juga pinter banget di keluarganya. Kalau misalkan kalian bertanya, lalu kenapa dia dimasukin pondok? Itu adalah keinginannya dia sendiri, jadi bukan keinginan dari orang tuanya. Nero juga bukan tipe anak yang pendiam atau mungkin sampai mentalnya rusak hingga harusnya melakukan hal-hal tersebut ya. Gua harap itu bisa menjawab kalian. Tapi balik lagi ke kasus, gue di sini bukan mau menyalahkan pihak pondok atau bagaimana ya. Gue di sini hanya ingin menyuarakan supaya kasus ini tuh terbuka, transparan, gak ada yang ditutup-tutupin. Dari awal almarhum Nero masuk pondok, dititipkan ke pondok, seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab dari pondok Al Mawanah untuk menjaga Nero dan juga santri-santri lainnya yang dititipkan oleh keluarganya. Kalau ada apa-apa, seharusnya dilaporkan ke keluarga secepatnya, bukannya malah ditunggu sampai kejadian. Lalu selanjutnya, dari CCTV yang mati aja, menurut gue itu udah salah besar banget. Itu fatal. Kalau misalkan anak-anak santri memang gak suka dipantau, ditutupin pakai peci lah, dicabut-cabut lah, dicolok segala macem, ya terus kalian mau diem doang? Terus kalian mau ngikutin mereka-mereka yang gak mau dipantau? Kayak ya udahlah, dimatiin aja CCTV-nya. Masa mau kayak gitu? Kalian ini kan dikasih tanggung jawab untuk ngejagain. CCTV juga ada juga buat ngebantuin kalian supaya yang nggak harus mantau sampai 24 jam dipantengin santri-santrinya, dipantau lewat layar, dilihat kalau misalkan ada apa-apa. Lah kalau misalkan ini nggak dipakai, terus nggak ada yang ngejagain, terus gunanya apa dong? Dan ini untuk pondok Al Mawanah dan juga pondok lain yang masih ada senioritas maupun bullying. Gue bukan menuduh kalian ada bullying atau senioritas ya, pertama itu ya. Tapi silakan nonton video ini yang kalian buat sendiri dan kasih tahu gue apakah ini pantas. Prof, ketika santri baru masuk kamar santri lama. Jadi tonton videonya.
Terakhir, gue harap kasus ini bisa diusut tuntas tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Karena menurut gue ini udah fatal banget, apalagi sudah menyangkut nyawa. Siapapun, tolong kalian tag di sini orang-orang yang penting yang bisa membantu untuk membongkar kasus ini. Wali kota kek, gubernur kek, admin Gerindra kek, dan lain-lain. Tolong lihat kasus ini. Kita doakan juga guys, semoga almarhum Nero itu bisa diterima di sisinya dan keluarga juga bisa melewati ini dengan tabah. Gue harap kita bisa ngawal kasus ini dengan selesai bareng-bareng sampai kita tahu kejelasannya kayak gimana. Supaya apa? Supaya hal-hal kayak gini nggak kejadian lagi di adik-adik kalian, apalagi kalian sendiri.